Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. 3 orang komplotan pencuri menggasak toko grosir di kota Medan. Polisi gerebek kawasan yang sering digunakan untuk judi dan peredaran narkoba di kota Medan. Sejumlah warga di Kabupaten Simalungun memprotes rencana konversi lahan kebun teh menjadi kelapa sawit. Kita ke informasi pertama. 3 orang komplotan pencuri menggasak toko grosir di kota Medan. Para pelaku yang menggunakan mobil membawa kabur ratusan bungkus rokok serta uang tunai. Dalam rekaman kamera pengawas di toko grosir milik Along yang berada di Pasar 5 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, terlihat 2 orang pemuda dengan leluasa masuk ke dalam toko. Sementara 1 orang lainnya berjaga-jaga di luar toko untuk mengawasi orang yang melintas di sekitar toko. Kedua pelaku menggasak ratusan bungkus rokok, sejumlah bahan pokok dan uang tunai yang diambil dari dalam laci kasir toko senilai 68 juta rupiah. Sehingga total kerugian yang dialami korban mencapai 160 juta rupiah. Pemilik toko grosir Along menyebutkan pencurian tersebut terjadi pada pukul 1 dini hari saat seluruh anggota keluarga tertidur di lantai 2. Uang tunai sama rokok. Total kerugian kita, Bang? Kurang lebih 160 juta yang terdata. Wow. Bang, itu taunya pas buka kedai apa gimana, Bang? Iya, pas mau buka toko pintu udah terbuka. Waktu kejadian apa memang di rumah apa gimana, Bang? Memang tinggal di lantai 2, Bang. Oh, enggak. Memang nggak sadar kita, Bang, ada. Memang nggak sadar, memang nggak apa. Sebelumnya emang udah pernah kejadian di sini, Bang? Belum pertama kali. Udah buat laporan, Bang? Sudah. Harapannya apa kita, Bang? Ya, semoga cepat ditemukanlah pelakunya. Angin puting beliung menghantam pemukiman warga di 2 desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Akibatnya sebanyak 7 rumah rusak dan 2 orang warga mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Angin puting beliung mengakibatkan 7 rumah di 2 desa Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai porak-poranda pada 15 Juni lalu. Sebanyak 4 rumah di desa Mangga 2 mengalami kerusakan parah, sementara 3 rumah lainnya yang ada di desa Nagur hanya mengalami kerusakan ringan. Selain 7 rumah warga, 2 warga desa Mangga 2 atas nama Eliana dan Sulaiman mengalami luka di bagian kepala dan lengan. Suami korban, Sarmen, menyebutkan suara gemuruh dan angin kencang terjadi sekitar pukul 7 malam, di mana sebagian warga dari desa Mangga 2 dan desa Nagur masih berada di luar rumah. Tiba-tiba angin kencang menghantam seng belakang 4 rumah warga di desa Mangga 2 dan kemudian berterbangan di atas rumah. Tengok angin kencang kali, jadi aku terus gelotak, aku lari keluar. Terus kan, anak-anak ini kan di sini main-main. Burung itu mau terbang nggak bisa, balik lagi ke sana, nggak sanggup dia. Rupanya seng itu terbang katanya, terus ngubang-ngubang kayak layangan tinggi. Ya terus anak-anak di sini sama orang rumah, ya terus seng yang terbang tinggi itu terjun ke sini, nimpai orang rumah. Ada 4 rumah yang rusak. ya. Jadi Yang total 3 rumah cuma kena terbangan seng-seng itu aja. Jadi jumlahnya ada berapa? 7 rumah. Untuk korban ada 2 orang, seorang ibu dan anaknya 5 tahun. Petugas klinik desa telah mendatangi warga yang terdampak bencana, sekaligus mendata apakah ada korban lainnya yang belum tercatat pihak pemerintah desa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Komplotan pencuri menggasak sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket di Kabupaten Deli Serdang. Sementara seorang pria di Kabupaten Batubara diamuk massa setelah ketahuan mencuri telepon genggam di teras rumah warga. Inilah rekaman kamera pengawas ketika 2 orang maling mencuri sepeda motor di depan minimarket di Jalan Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, 17 Juni lalu. Kedua pelaku memarkirkan kendaraan di samping mobil agar tidak kelihatan orang lain.
Kemudian salah satu pelaku turun dan menghampiri target kendaraan yang sudah menjadi incaran. Sementara satu orang lainnya berada di atas kendaraan mereka dan bersiap melarikan diri jika aksinya ketahuan. Atas kejadian ini korban telah membuat laporan ke polisi. Kejadian pencurian sepeda motor di wilayah ini sudah kerap terjadi. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelakunya. Rupanya betul ada, dicek CCTV, itulah pelakunya pas di dekat-dekat. Kan di sini ada mobil atasan juga. Dia petanya itu nutup sama mobil itu. Pelakunya 2 orang, yang satu dia gerak pakai kunci T. Wah, digerakkan sama dia kebetulan kereta saya tuh apanya kuncinya nggak ditutup. Udah dapat kunci T, langsung pergi dia. Ijra, 38 tahun, warga desa Maju Tanjung Tiram ketahuan mencuri telepon genggam di teras rumah warga saat melintas. Usai mencuri telepon genggam dari teras, pelaku ketahuan oleh tetangga korbannya dan langsung diteriaki. Pelaku gagal lolos dari kepungan warga, pelaku dihakimi warga sebelum akhirnya dibawa oleh personel Polsek Labuan Ruku. Korban mungkin karena kealpaannya mungkin di situ meletakkan handphonenya di meja dan kemudian si pelaku melihat adanya kesempatan itu mengambil handphonenya dan langsung melarikan sehingga banyak dari masyarakat yang mencoba untuk mengamankannya pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Setelah menerima laporan polisi dari korban pencurian telepon genggam, tersangka Izra kini mendekam di tahanan Mapolsek Labuan Ruku, Batubara. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Batubara. Penggerebekan di kawasan yang sering digunakan untuk judi dan peredaran narkoba dilakukan Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan. Dari hasil penggerebekan, sejumlah orang yang diduga pengguna narkoba ditangkap dan 10 mesin judi disita polisi. Penggerebekan lokasi judi ketangkasan tembak ikan dan dingdong dilakukan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di bantaran Sungai Deli, Jalan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan 17 Juni lalu. Setibanya di lokasi, polisi menggeledah rumah warga yang diduga menyimpan mesin judi. Benar saja, didapati sejumlah rumah yang digeledah menyimpan mesin judi ketangkasan dan dingdong. Sebanyak 10 mesin dingdong dan 1 mesin judi ketangkasan tembak ikan yang disita pihak kepolisian. Kita melaksanakan kegiatan penyisiran judi ya di Jalan Yong Panah Hijau. Karena laporan masyarakat, lokasi ini juga sangat meresahkan. Selain sebagai aktivitas perjudian, juga tempat untuk mengedarkan narkotika. Makanya kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan Polsek melakukan tindakan hari ini. Ada berapa orang yang diamankan, Bang? Untuk sementara yang kita amankan alat yang digunakan untuk melakukan judi. Sehari sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan juga menggerebek kampung narkoba di kawasan bantaran Sungai Deli, Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan. Tiba di lokasi, belasan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang menyadari kedatangan polisi kocar-kacir berlarian. Belasan terduga pelaku menyebur ke Sungai Deli untuk menyelamatkan diri, sementara 5 orang lainnya ditangkap pihak kepolisian tanpa perlawanan. Selain 5 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba, polisi juga menyita 6 bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dan 2 bungkus plastik berisi ganja kering. Adapun hasil dari penggerebekan tersebut, kami menemukan 5 orang laki-laki yang diduga pengguna atau penyalahguna narkoba, dan juga dari dalam rumah tersebut kami menemukan 6 bungkus barang yang diduga sabu-sabu dan 2 bungkus daun ganja. 5 orang terduga penyalahguna narkoba bersama barang bukti telah dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Bocah 11 tahun nekat memanjat tower seluler setinggi 72 meter di Desa Padang, Kabupaten Labuhan Batu. Aksi ala Spider-Man ini sontak membuat warga heboh. Bak Spider-Man, bocah 11 tahun warga Desa Padang, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu ini menuai beragam reaksi dari warganet. Tanpa rasa bersalah dan takut, anak laki-laki bernama Raihan Firmansyah alias Mamat duduk santai di puncak tower tanpa alat pengaman. Menurut Kepala Desa Padang, kejadian dalam video itu terjadi pada 15 Juni lalu pada jam pulang sekolah. Posisi Mamat yang telah berada di ujung tertinggi tower seluler setinggi 72 meter itu baru disadari oleh warga yang melintas, kemudian memberitahu warga setempat.
Masih mengenakan seragam sekolahnya, putra pasangan Rahman Syah dan Jumiati itu duduk santai tanpa beban di puncak tower. Setelah dibujuk keluarga dan tetangganya, Mamat akhirnya turun setelah 1,5 jam berada di atas tower. Kurang lebih dia selama manjat di tower tersebut lebih kurang 1,5 jam. Sempat juga menghebohkan warga masyarakat kami yang penduduk desa Kampung Padang, bukan penduduk desa Kampung Padang, tapi warga masyarakat yang melintas yang mengetahui sempat juga heboh dengan kelakuan anak kami Rehan Firmansyah alias Mamat. Mamat dikenal bocah yang gemar memanjat. Ia bahkan sering diminta tolong memanjat pohon kelapa. Sebelum iseng menaklukkan ketinggian tower tanpa alat bantu, Mamat sempat menyampaikan niatnya kepada sang kakek. Oleh sang kakek, Mamat ditakuti bahwa pemanjat tower bakal ditangkap polisi. Belakangan diketahui Mamat berhasil masuk ke areal tower melalui celah dinding kawat yang jebol. Kepala desa setempat mengimbau warga agar mengawasi anak-anak dari aktivitas permainan berbahaya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu.